wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 11 Akuntansi, Keuangan dan Lembaga. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Administrasi Pajak. Ya, di pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ke-8, kita akan membahas KD 3.2 dan 4.2. Ya, di KD 3.2 dan 4.2 seperti pembahasan minggu lalu, kita juga membahas KD ini. Ya, yang kemarin minggu lalu kita sudah membahas hak dan kewajiban wajib pajak atau WP. Nah, sekarang kita membahas materi pokok yang kedua, yaitu nomor pokok wajib pajak. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di pertemuan yang ke-8, submateri yang kedua atau nomor pokok wajib pajak, di sini ada 5 submateri. Ya. Jadi, yang pertama kita akan membahas fungsi dari NPWP. Yang kedua ada format NPWP. Yang ketiga, kewajiban mendaftarkan diri. Yang keempat, kelengkapan memperoleh NPWP. Yang kelima, tempat pendaftaran NPWP. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi NPWP. Nah, apa persepsi kita hari ini? Apa yang kalian ketahui tentang NPWP? Ya, kalian mungkin tahu singkatannya ya, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Nah, dalam arti luasnya, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP atau wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, NPWP ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang KUP. Oke, lanjut. Nah, di sini selain ada NPWP, ada e-NPWP atau Electronic NPWP. Apa itu e-NPWP? Elektronik NPWP ini merupakan program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pemberi kerja untuk merekam nama, identitas pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, serta belum mempunyai NPWP. Lanjut ke materi berikutnya, di sini ada fungsi NPWP. Fungsi NPWP diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di sini fungsinya yang pertama, ya NPWP ini sudah pasti sebagai tanda pengenal diri wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban pembayaran pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Nomor 3, keperluan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan masa dan tahunan. Yang keempat, fungsinya adalah mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan adanya NPWP dalam dokumen. Misalkan ketika kalian melamar pekerjaan atau meminjam uang di bank, mengajukan kredit ke bank, nah itu memerlukan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kalian. Oke, lanjut. Nah, di sini ada format NPWP. Nah, di sini contohnya ya ada gambar dari NPWP punya ibu ya. Di sini ibu mendaftarkan diri ke websitenya pajak ya, websitenya pajak. Karena ini ibu pendaftarannya dalam masa pandemi, maka pendaftarannya adalah lewat online. Nah, di sini ada tanggal pendaftarannya. Di sini ibu mendaftarkan diri tanggal 22 bulan September tahun 2020 di KPP Pratama Bekasi Selatan. Nanti akan kita bahas kenapa di sini ibu bisa mendaftarkan KPP di Bekasi Selatan ya. Oke, di sini kita bahas dulu format NPWP-nya. Nah, di sini ada nomor NPWP, ya panjang sekali. Di sini nomor yang pertama, kita ganti dulu. Nah, di sini nomor yang pertama, nomor 95, itu merupakan identitas WP atau wajib pajak. Ada perbedaannya. Di sini WP untuk bendaharawan kodenya dalam 00.
Untuk wajib pajak badan, kodenya 01, 02, 03, 11, 12, dan 13. Kalau untuk WP orang pribadi, kodenya 4, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10. Nah, karena Ibu termasuk wajib pajak orang pribadi, maka di sini tertulis 9. Ya, karena di sini WP orang pribadi adalah 9. Lalu ada nomor registrasi yang kedua di sini, ya, di sini nih. Ada 6 nomor, ya, ada 963.376 itu merupakan nomor registrasi yang diberikan oleh kantor pajaknya atau KPP, kantor pelayanan pajak. Lalu yang ketiga di sini ada satu nomor, ya, nomor 9. Nomor 9 ini, ya, merupakan nomor yang diberikan KPP sebagai alat pengamanan agar tidak terjadi pemalsuan atas NPWP. Lanjut, yang keempat ada kode kantor KPP. Di sini, ya, 432. Itu merupakan kode kantor KPP. Yang kelima ada status WP. Di sini status WP Ibu adalah 000 nomornya, berarti WP tunggal atau wajib pusat, kodenya 00. Kalau wajib pajak cabang, kodenya 01, 02, 03, dan seterusnya. Itu, ya, tadi kalian sudah mengenal format dari NPWP, dan di sini Ibu lampirkan contoh NPWP dari punya Ibu. Oke, lanjut. Di sini setelah kita mengenal format NPWP, lalu ada kewajiban mendaftarkan diri. Ya. Di pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang KUP, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan baik subjektif dan objektif dalam bidang perpajakan harus mengajukan diri untuk membuat NPWP. Nah, apa kewajibannya untuk mendaftarkan diri? Yang pertama, WP badan mendaftarkan diri di KPP tempat badan tersebut berdiri. Misalkan kalian mempunyai badan usaha sendiri, ya, terletak di Kecamatan Rawalumbu misalkan. Nah, kalian harus mendaftarkan NPWP badan tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan. Nanti kita bahas, ya. Nomor 2, wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Nomor 3, ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT di sini merupakan bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia. Nomor 4, wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong, yaitu bendaharawan negara. Nomor 5, pengusaha kena pajak. Nomor 6, wanita yang kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. Gitu. Oke, apa saja kalau tadi sebelumnya sudah kita bahas kewajiban untuk mendaftar NPWP. Nah, sekarang kelengkapan untuk atau persyaratan untuk mendaftar NPWP apa saja? Ya, kita lihat dulu subjeknya. Misalkan di sini ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha. Ya, syaratnya hanya cukup membawa fotokopi KTP jika WP-nya adalah WNI atau warga negara Indonesia. Jika warga negara asing cukup membawa fotokopi paspor atau surat keterangan tempat tinggal minimal dari kelurahan atau kecamatan. Lalu yang kedua, di sini ada WP atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Di sini persyaratannya hanya membawa fotokopi KTP yang warga negara Indonesia. Lalu jika warga negara asing cukup membawa fotokopi paspor dan surat keterangan tempat kegiatan usaha, minimal dari lurah atau kepala desa. Oke, lanjut di sini subjek pajak. Yang ketiga adalah wajib pajak badan.
Persyaratannya, yang pertama, membawa fotokopi pendirian surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau BUT, lalu fotokopi KTP untuk warga negara Indonesia, fotokopi paspor jika warga negara asing, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha. Lalu yang keempat ada wajib pajak bendaharawan. Jika subjek pajaknya bendaharawan negara, cukup membawa fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi surat penunjukan bahwa WP tersebut adalah bendaharawan. Nah, WP yang terakhir atau subjek pajak yang terakhir adalah wajib pajak pemotong atau pemungut. Persyaratannya, yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP. Yang ketiga, fotokopi KTP jika warga negara Indonesia, dan fotokopi paspor jika warga negara asing. Oke, lanjut ke materi berikutnya, ada pendaftaran NPWP. Nah, pendaftaran NPWP ini sudah mudah sekali ya. Kalau dulu kita kalau mau mendaftar NPWP harus ke kantor pelayanan pajaknya atau KPP terdekat ya. Sedangkan sekarang di masa pandemi sudah bisa mendaftar melalui online. Ya, contohnya di sini ada pendaftaran melalui aplikasi. Di sini ada aplikasi Erik Pajak. Ya, daftar NPWP online. Kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store, lalu kalian mendaftar secara online. Lalu selain kalian bisa melalui aplikasi, pendaftaran NPWP juga bisa melalui website pajak. Di sini ada websitenya Erik Pajak, erik.pajak.go.id/daftar. Itu merupakan pendaftaran NPWP melalui website. Nah, contohnya ibu sendiri melakukan pendaftaran NPWP melalui website ya, karena lebih jelas tampilannya. Seperti itu. Tapi fungsinya sama saja untuk pendaftaran NPWP. Oke, nah tadi ada yang menanyakan ya pasti kenapa ibu mendaftar NPWP-nya di daerah KPP Bekasi Selatan. Nah, kalian harus tahu dulu wilayah kecamatan kalian di mana dan terdaftar di KPP mana. Contohnya di sini KPP Pratama Pondok Gede, wilayah kerja KPP-nya ada Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Sampurna, Jati Asih, dan Pondok Melati. Untuk KPP Pratama Bekasi Selatan, di sini wilayah kerjanya adalah Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawalumbu, dan Mustika Jaya. Nah, karena ibu rumahnya di Kecamatan Rawalumbu, maka pendaftaran NPWP-nya ada di KPP Pratama Bekasi Selatan. Nah, di sini ada KPP Pratama Bekasi Barat. Wilayah kerjanya ada di Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat. Yang terakhir, KPP Pratama Bekasi Utara. Wilayah kerjanya ada di Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara. Oke, sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.